Pada tahun 1623, Jan Keterjun, seorang penjelajah dan navigator Belanda, melakukan ekspedisi ke wilayah Papua. Pada saat itu tujuannya lebih ke eksplorasi wilayah baru untuk memperluas pengaruh perdagangan VOC, bukan mencari emas. Nah, yang menarik di sini, selama ekspedisinya pada tahun 1623, Keterjun melaporkan melihat gunung es di wilayah tropis Papua. Laporannya ini dianggap aneh, bahkan diragukan oleh banyak orang di Eropa saat itu, yang sulit membayangkan gunung es di dekat Khatulistiwa. Singkat cerita, pada tahun 1936, Dozy, seorang ahli geologi asal Belanda juga, menjalankan ekspedisi dengan skala yang lebih besar untuk mengeksplorasi potensi sumber daya di wilayah Papua. Karena medan yang sulit di pegunungan Papua, Dozy bersama timnya Di dalam ekspedisinya, Dozy melakukan observasi di daerah yang kini dikenal sebagai Erzberg. Di sana, ia menemukan lapisan batuan berwarna hijau kebiruan yang mencolok, yang merupakan indikasi adanya mineral tembaga. Dozy mengambil sampel batuan dan mencatat adanya konsentrasi tembaga yang signifikan, serta tanda-tanda mineralisasi lainnya, yang kemudian diketahui mengandung emas. Karena situasi geopolitik Eropa pada saat itu, ekspedisi ditinggalkan sementara karena Perang Dunia II. Mit dem Angriff Stein ist, dass alles in Ordnung kommt. Mein Führer, Steiner konnte genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? So I use my voice, I'll be so taboo. Wish they always win, but I know I'll lose. And I sing a song that nature stars, but I sang along to another heart. And I wanna cry Kemudian setelah perang usai, minat pada potensi mineral di Papua muncul kembali. Pada tahun 1959, seorang ahli geologi Amerika bernama Forbes Wilson yang bekerja di perusahaan Freeport Sulfur menemukan laporan Dozy bersama dengan rekan-rekan dari Freeport. Pada tahun 1960, Wilson mengunjungi lokasi Erzberg di Papua, mengonfirmasi bahwa wilayah tersebut memang kaya akan tembaga dan emas. Karena Indonesia sudah merdeka dan beberapa masalah lainnya, otomatis situasi politik juga berubah termasuk di Papua. Pada tahun 1963, Papua dianektasi oleh Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat Papera. Pada tahun 1969, Presiden Soeharto dan pemerintahannya membuka pintu bagi investasi asing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1967, pemerintah Indonesia dan Freeport menandatangani kontrak karya.
Pada awal tahun 1970, saat cadangan di Edsberg mulai menurun, Freeport memutuskan untuk melakukan survei lebih lanjut. Survei ini mengarah ke sebuah gunung yang lokasinya tidak jauh dari tambang Edsberg. Tim Freeport yang dipimpin oleh ahli geologi bernama Prosty Harvey, seorang ahli geologi yang sangat berpengalaman dalam eksplorasi tambang. Harvey menyadari bahwa struktur geologi di daerah tersebut mengindikasikan adanya mineralisasi tambang dan emas yang lebih besar. Berdasarkan hasil observasi dan pengujian, ternyata Gunung Grasberg memiliki deposit tembaga dan emas yang jauh lebih besar dari Edsberg. Ketika hasil eksplorasi menunjukkan potensi besar Grasberg, Freeport segera menyadari bahwa mereka menemukan sesuatu yang lebih besar dari yang mereka harapkan, dengan cadangan yang jauh lebih besar daripada Edsberg. Pada tahun 1988, Freeport membuka tambang Grasberg yang kemudian menjadi salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Ekspansi ini sangat meningkatkan keuntungan bagi Freeport dan menjadikan Papua sebagai pusat pertambangan global. Selama dekade 1990-an, kontrak karya Freeport dengan Indonesia beberapa kali diperbarui. Meskipun kontribusi royalti meningkat, muncul kritik terhadap dampak lingkungan dan sosial dari tambang tersebut, terutama terhadap masyarakat adat Papua. Banyak pihak menambahkan proporsi keuntungan yang lebih menguntungkan Freeport daripada Indonesia. Setelah lama dikritik dan dengan adanya dorongan dari pemerintah Indonesia, akhirnya pada tahun 2018, pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium mencapai kesepakatan untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di Freeport hingga 51%. Kesepakatan ini membuat Indonesia memiliki kendali lebih besar terhadap operasi tambang Grasberg.